Ya, shalom. Apa kabar semua? Haleluya. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan ya untuk belajar. Baik. Saya nggak tahu tema ini muncul begini. Hari ini kita mau belajar, hidup ini mau dipakai, mau digunakan oleh siapa? Ya, saya ulangi. Hari ini kita akan belajar, hidup ini harus memilih. Mau dipakai atau digunakan oleh siapa? Mungkin pertanyaan ini atau tema ini mungkin saudara masih bingung. Saya berikan contoh, ya. Penyakit yang ada sudah berkali-kali dalam sejarah dunia ada wabah-wabah. Ya, sekarang namanya COVID-19 atau Corona. Dalam dunia ini sudah sering sekali kita melihat wabah. Oke, pandemik. Pandemik itu artinya dunia. Oke. Nah, pernahkah saudara mikir bahwa virus itu, penyakit itu, apapun namanya, ada SARS dulu, ada flu burung, ada flu babi, sekarang Corona atau COVID-19, pada berapa ratus tahun yang lalu adanya flu hitam ya yang melanda Eropa waktu itu, banyak lagi. Pernahkah saudara berpikir bahwa penyakit itu ya, bahwa penyakit itu cari manusia? Aneh bukan kedengarannya? Hari-hari ini saya lagi mikir betul tentang barang yang satu ini, kurang ajar betul. Nah, kenapa mereka nggak pilih cari yang lain? Kenapa mereka pilih cari kita manusia untuk hinggap? Lalu mereka bisa berkembang biak seenak mereka sendiri. Nah, ketika mereka cari manusia, ya kita tidak tahu setelah Corona ini lewat akan muncul nama apa lagi. Kita nggak tahu. Walaupun kita nggak berharap, tapi rupanya sepanjang sejarah manusia masih ada di dunia, mereka akan tetap muncul entah dengan nama apa lagi. Aneh bukan? Mereka cari orang untuk numpang dan berkembang biak. Nah, Corona ini luar biasa. Kenapa saya mengambil kalimat ini, tema ini? Kita ini hidup mau memilih dipakai oleh siapa? Oke ya, dengarkan ini. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, itu pilihan. Nah, maka itu orang yang berkata, oh hidup bersih, ya, menjaga dengan masker, dengan rajin cuci tangan dan macam-macam lagi. Lalu imun, kesehatan dijaga, istirahat yang cukup dan semuanya. Kemungkinan lo ini, karena nggak ada jaminan, kemungkinan virus itu tidak bisa memakai kita, ya. Apalagi kalau kita menjaganya dengan takut kepada Tuhan. Oh itu pasti, kalau itu jaminan. Pasti nggak akan bisa kita dipakai oleh virus itu untuk numpang. Nah, virus ini kurang ajar saudara. Yang dipilih itu paru-paru orang. Aneh. Nggak tahu kenapa mereka bisa begini. Yang dipilih itu paru-paru orang. Begitu dia bisa masuk entah lewat mana di hidup kita, langsung cari paru-paru. Maaf, ini logika saya. Mereka tuh kayak punya mata atau punya GPS. Kok tahu ke arah mana berada. Begitu mereka bisa masuk, mendarat di paru-paru, lebih kurang ajar lagi. Dalam hitungan detik, menit, bukan jam, bukan hari, virus itu langsung berkembang biak dengan cepat sekali.
cepat. Dan jahatnya virus ini, mereka itu berlendir, saudara. Ngeri sekali. Nah, begitu mereka berkembang biak dengan sarana paru-paru, maka mereka akan menutupi permukaan paru-paru orang dengan lendirnya. Ngeri sekali. Maka itu ventilator pun tidak akan menolong, alat pernafasan. Kalau paru-parunya ketutup, nggak bisa. Maka itu ketika ada tulisan, aduh kalau saya ingat tulisan ini saya ngeri sekali. Dari seorang anak perempuan, papanya itu salah satu orang paling kaya di Eropa, salah satu dari yang paling kaya dari Spanyol, kalau saya nggak salah, Spanyol. Kaya, bankers. Dia ngomong begini setelah ayahnya meninggal. Aduh, ngeri sekali. Apa yang gak bisa dibeli oleh papaku? Ya karena uangnya banyak. Apa yang gak bisa dibeli oleh papaku? Tapi ketika dia ingin mendapatkan yang gratis saja, ya, maaf, ada telepon di IG saya. Dia menulis begini, hanya untuk mendapat yang gratis saja. Dia nggak dapat, nggak bisa. Waduh, waktu saya baca itu ngenes sekali, sedih sekali. Apa yang gratis? Udara, oksigen untuk bernafas, itu kan gratis Tuhan sediakan. Anaknya menulis itu nggak bisa. Padahal beli apa saja, apa saya bisa, tapi untuk dapat yang gratis tidak bisa. Saudara, itulah manusia. Begitu lemah, begitu tidak berdayanya kita. Nah, saya akan baca ayat yang pertama ini. Roma pasal yang ke-6 ayat 13, ya. Roma pasal 6 ayat 13. Maka itu ini yang harus kita tentukan. Kita mau dipakai oleh siapa? Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan. Perhatikan penulisannya anggota-anggota. Jadi harus teliti dan rinci. Ya, saya ulangi lagi Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Nah, setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Bapa di surga, lalu kita hidup, lihat permintaannya. Dan serahkanlah, masih Roma 6 ayat 13, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan sebagai, oh terima kasih Bapak, menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, ini kan ada dua pilihan. Satu di antara dua pilihan. Serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada yang mana? Satu, kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, atau kita menyerahkan hidup kita, anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara teliti. Anggota-anggota. Senjata enggak cuma tunggal, senjata-senjata. Nah, ini pilihan.
Kepada siapa kita akan menyerahkan tubuh kita ini untuk dipakai? Satu sebagai senjata kelaliman, satu sebagai senjata kebenaran. Saudara, saya bersyukur ada firman seperti ini. Ya, jadi anggota-anggota tubuh, perhatikan, harus spesifik. Nah, ayat ini terbuka setelah cukup lama. Saudara pernah ingat Tuhan Yesus berkata di Matius 5, 6, 7. Saya lupa di antara mana pasalnya. Ya, ada firman begini. Kalau matamu yang kiri berbuat dosa, cungkilah itu. Sebab lebih baik kamu masuk surga dengan mata satu daripada kamu masuk neraka dengan dua mata. Saya bingung. Kalau tangan kananmu berbuat dosa, ya ini kalimatnya mungkin tidak tepat, potonglah itu. Sebab lebih baik kamu dengan satu tangan masuk kerajaan surga daripada dengan dua tangan masuk neraka. Saya tertawa. Papa ini aneh-aneh. Kok bisa begini? Ini kan dalam satu tubuh. Ya, kalau satu dosa semuanya dosa dong. Ternyata tidak. Nah, jawabannya di Roma 6 ayat 13 ini. Dari ujung kepala kita terus turun-turun, ada otak, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hati, terus ada lambung, terus organ tubuh kita sampai telapak kaki kita. Nah, ternyata itu tergantung saudara dan saya mau diserahkan ke siapa untuk dipakai oleh orang yang menerima penyerahan kita atau oleh pribadi yang menerima penyerahan kita. Paling gampang, bisa nggak uang itu memakai hidup kita? Pasti jawabannya sangat bisa dan betul. Percabulan, hawa nafsu jahat bisa memakai kita. Iri hati bisa memakai. Kekhawatiran. Jadi Tuhan ingin tahu dari kita. Berapa banyak dari anggota-anggota tubuh kita ini yang diserahkan kepada Tuhan dan kepada kelaliman, kepada dosa. Ternyata itu pilihan kita. Oh, saya baru mengerti. Maka itu mulai hari ini serius. Saudara dan saya tidak boleh salah menyerahkan kepada siapa anggota-anggota tubuh kita ini. Ingat loh, hanya ada dosa dan Tuhan. Yang mana yang kita mau serahkan untuk orang itu menguasai kehidupan kita? Jelas ya, ini luar biasa. Bersyukur untuk tawaran ini. Nah, kita ingat Maria. Hari itu Papa di surga ingin menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Maka Tuhan dalam tanda kutip cari tubuh, cari badan untuk Tuhan pakai tubuh orang itu supaya dia jadi manusia. Nah, coba saudara renungkan. Zaman Maria hidup kan banyak gadis, sangat banyak. Kenapa kok pas Maria yang dipilih? Karena Tuhan melihat hati. Nah, Maria ini adalah pribadi yang mau meminjamkan, saya pakai kata ini sekarang, yang mau meminjamkan tubuhnya kepada Bapa di surga untuk Tuhan Yesus lahir. Coba merenung. Maria bisa menolak enggak karena dia egois? Ya, dengar pertanyaan saya. Maria bisa menolak enggak karena dia egois? Jawabannya sangat bisa. Kenapa tidak?
Tapi ini yang luar biasa, saudara. Sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dia nggak nolak. Bahkan dia rela. Padahal risikonya nggak main-main, mati dengan rajam batu yang sadis sekali. Nah inilah contoh. Maria mau dipakai, meminjam tubuhnya. Maka itu dalam Ibrani 5 ayat 10 ada firman seperti ini. Ibrani pasal 5 ayat 10. Ya, kita lihat. Oh maaf, 10 ayat 5, maaf saya salah. Ya, Ibrani 10 ayat yang kelima. Maafkan, saya salah. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti ini dalam nama Yesus. Karena itu ketika Tuhan Yesus masuk ke dunia, Ia berkata kepada Bapa, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, Bapa. Keren. Tetapi engkau, Bapa, telah menyediakan tubuh bagiku. Aneh. Saya juga lama merenungkan ayat ini. Hah? Papa menyediakan tubuh buat Tuhan Yesus. Jelas, tubuh yang pertama adalah tubuhnya, yang dihasilkan lewat kandungan Maria. Betul ya saudara? Tapi setelah tubuhnya dipecah-pecahkan, masih ingat konsep itu? Dan dia naik ke surga. Ayo jawab. Dia masih cari tubuh lain lagi. Bisa ngerti jawabannya? Siapa tubuh yang dia pakai? Kita. Jadi setelah dia naik ke surga, dia masih cari tubuh dan dia mau pinjam. Tubuh itu dipakai untuk menyatakan dirinya kepada dunia ini. Ini dari Sari, itu dari LA, ya baru gabung. Jadi ini yang kita lihat. Jadi Tuhan itu masih perlu kita. Ini luar biasa. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Ada orang kerasukan setan. Betul tidak? Ada orang kerasukan setan. Ya, renungkan ini. Berarti setan pinjam tubuh orang itu. Bahkan dalam dunia kuasa gelap, untuk mendemonstrasikan kekuatan hebatnya roh-roh itu. Ya, perhatikan. Dalam dunia kuasa kegelapan kita tahu ada orang bisa kebal terhadap senjata tajam. Bahkan tidak sedikit kita melihat orang bisa kebal peluru. Dan itu kisah nyata. Siapa ngikuti bulan Juli yang lalu awal, ada begal yang di mana ya lupa saya. Naik motor dikejar polisi ditembakin. Loh, bisa nggak mempan saudara? Wih, waktu saya nonton TV itu kisah nyata belum lama ini di bulan Juli yang lalu. Bayangkan. Nah itulah demonstrasi dari kuasa setan yang pinjam tubuh orang. Ini nggak main-main. Nah jadi di mana-mana. Tolong perhatikan kalimat ini, di mana-mana. Hidup saudara dan hidup saya itu jadi incaran dan jadi rebutan. Ya, saya ulangi. Di mana-mana hidup kita ini itu jadi incaran
target penyakit mencari manusia. Setan-setan mencari manusia. Maka itu ada orang kerasukan setan. Dosa mencari manusia. Puji Tuhan, Papa di surga pun cari saudara dan saya. Nah sekarang kepada siapa kita akan mempersembahkan, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini? Maka kita renungkan lagi ya Roma 6 ayat 13. Hanya ada satu di antara dua pilihan. Saudara mau menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk siapa? Nah, kalau kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk kebenaran, yaitu kepada Tuhan, maka anggota-anggota tubuh kita jadi senjata-senjata kebenaran. Yang bisa menyelamatkan banyak orang, yang bisa menolong banyak orang, yang bisa buat hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau manusia itu menyerahkan anggota-anggota tubuhnya kepada kejahatan, kepada dosa, kepada setan-setan, ya dengan sendirinya anggota-anggota tubuh orang itu akan dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman kejahatan. Jadi itu pilihan di antara kita semua. Nah sampai hari ini, Papa di surga masih mencari hidup kita supaya dia pakai semau-maunya untuk menyatakan dirinya kepada dunia ini. Indah bukan? Contoh hari-hari ini, ya, ketika vaksin datang dari luar negeri masuk Indonesia, vaksin corona ini, kan perlu relawan untuk jadi percobaan. Nah, yang keren 4 hari yang lalu, Gubernur Jawa Barat merelakan dirinya untuk menjadi percobaan dengan vaksin itu. Wah, kita kagum ada pejabat yang kepala daerah Jawa Barat memberikan hidupnya untuk jadi tes. Wih, ini luar biasa. Betul ya? Nah sekarang ayo, kita mau menyerahkan kepada siapa? Ini yang luar biasa. Sekarang satu kali saya merenung tentang Abraham. Nah Abraham juga sama, Abraham ya, sebelum jadi Abraham, dia menyerahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Maka itu hebat pemakaian Tuhan pada Abraham. Nah dia nyerah. Nah coba ingat ya, waktu Papa di surga bicara kepada Abraham, dan bicaranya nggak main-main, keluar, ajak keluargamu pindah dari kenyamananmu, kemapananmu, pindah. Kemana Tuhan? Kemana? Dia nggak bilang Tuhan karena nggak tahu. Belum, jangan tanya. Pokoknya kamu keluar dulu. Saudara perhatikan, yang waktu Tuhan bicara kepada Abraham, Tuhan bicara pada Abraham, tolong catat. Abraham itu belum kenal yang ngomong ini siapa. Ini yang dahsyat. Belum kenal. Langsung nurut. Maka orang Jakarta bilang, ini gila. Jujur, orang yang kenal kita baik dan kita kenal orang itu baik, langsung bilang besok kamu pindah ya, ajak keluargamu. Kemana? Jangan tanya dulu, pokoknya pindah dulu. Itu yang kita kenal. Saya percaya semua kita pasti diskusi dulu, pindah kemana, untuk apa, ada apa. Terus hidupnya gimana, tinggalnya, kerjaannya. Waduh, pertanyaannya segudang istilahnya.
Saudara, ini yang dialami. Abram gak tanya, langsung berangkat. Maka itu Abram dimuliakan oleh Papa surga karena dia memberikan hidupnya dipinjam dan dipakai oleh Tuhan. Maka itu secara antropologi tahu ya, ilmu tentang asal usul budaya bangsa semuanya, pokoknya tentang manusia. Satu-satunya bangsa di dunia yang tahu asal usulnya dari satu orang, itu cuma orang Yahudi, orang Israel. Nggak kok bisa? Ya Abram itu titik awal. Siapa orang Yahudi itu? Di dunia ini tidak ada satupun bangsa yang tahu titik awalnya dari satu orang, itu nggak ada. Cuma Israel. Keren sekali. Nah, kenapa Tuhan bisa menyatakan itu? Ya Mas Din, Papa senang kamu ada. Ya, sering ikuti ya Facebook Papa. Kenapa bangsa ini bisa spesial di mata Tuhan, bahkan di mata bangsa-bangsa, terlepas daripada kejahatan, kerusakan mereka, bukan urusan kita itu ya. Tapi faktanya bangsa Yahudi itu bangsa yang unik, satu-satunya di dunia. Ternyata jawabannya karena ada orang yang namanya Abram waktu itu, ya. Ini luar biasa. Nah, kenapa bangsa Yahudi jadi bangsa yang unik? Karena ada orang yang waktu itu menyerahkan tubuhnya, hidupnya, ya. Bentar, iki saya. Ya. Jadi karena ada seorang yang mau meminjamkan tubuhnya, hidupnya untuk dipakai. Pergi kamu, tinggalkan negerimu. Nah, lahirlah bangsa yang luar biasa. Karena Abram memberikan tubuhnya, hidupnya dipakai oleh Tuhan. Lagi sekali saya beri ilustrasi. Penyakit-penyakit pun seperti corona sekarang ini, mereka itu cari orang juga. Yang lemah ya kena. Walaupun menolak, kena. Kalau yang lemah, imunnya. Saudara, ini yang mengerikan. Kalau saudara dan saya salah, ya. Ini IG-nya ada yang telepon. Ya. Jadi saya ulangi. Kalau saudara dan saya menyerahkan hidup ini kepada yang salah, maka seorang itu akan dipakai untuk berbuat kesalahan. Ya, jadi kita harus milih. Maaf, ada nggak orang dipakai oleh roh pelit? Ada nggak orang dipakai oleh roh pelit? Ada. Ya hasilnya orang itu pelit benar. Sulit kalau diajak berbagi, itu sulit. Banyak alasannya. Ya udah. Jadi ayo mulai hari ini saudara. Dalam hidup kita harus tahu betul siapa yang pakai kita. Nah, sekarang kita lihat Maria. Wah, ini luar biasa. Gadis ini hebat sekali. Maria. Ya. Maaf. Sebentar, saya harus matikan. Mudah-mudahan bisa. Enggak usah. Kita buka Lukas 1 ayat 38. Ya, Lukas 1 38. Ini luar biasa Maria ini saudara. Lukas 1 ayat 38.
Ya. Ayo hari ini betul-betul kita tahu kepada siapa kita menyerahkan diri supaya dipakai oleh orang yang menerima penyerahan hidup kita dan diri kita. Udah? Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, suatu saat saya sudah betul-betul tahu, hafal ya. Tapi suatu saat tiba-tiba Roh Kudus tanya saya gini, Daniel, kamu coba ya, maaf ini, Lukas 1:38. Tentu Roh Kudus tanya saya begini, Daniel, coba kamu keluarkan kata pertama dari pernyataan Maria, sesungguhnya. Tapi dia langsung berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Ada beda enggak? Dengan lengkap, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Oh, saudara, saya terkejut ketika Roh Kudus memberitahukan. Beda. Tapi mengapa Maria perlu menambahkan kata sesungguhnya? Nah, ini saudara. Saya harus matikan dulu. Maaf ya. Maaf. Ya. Ternyata penting kata sesungguhnya. Apa pentingnya waktu Maria berkata seperti itu? Pentingnya itu menegaskan. Jadi saudara dan saya perlu menambahkan satu kata ini dalam penyerahan hidup kita kepada Bapa. Sama seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, sesungguhnya itu penting sekali dalam hidup kita. Serius, tidak macam-macam. Mau. Nah, setelah berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka itu dilanjutkan dengan sebuah penyerahan yang luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, dalam konsep hidup, orang yang hidupnya diatur oleh orang lain, itu namanya perbudakan. Budak itu adalah orang yang gak punya hak sama sekali. Sama sekali tidak. Tergantung yang memilikinya. Wih, ngeri sekali. Maka itu dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa istilah kita hamba itu adalah budak? Ya ini yang Maria katakan. Kalau Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut yang kau katakan. Berarti Maria itu nggak punya hak atas hidupnya sendiri. Semuanya ditentukan oleh tuannya. Nah, masih ingat nggak Matius 6:24? Hanya ada dua tuan di dunia ini, ya, Tuhan dan uang. Kan begitu Matius 6:24. Nah, itu pun harus jelas. Saudara dan saya mau menyerahkan dirinya ke siapa? Ke Tuhan atau ke uang? Nggak bisa dua-dua loh. Nah,
Jadi gini cara membedakannya. Kita nggak bisa bohong. Hidup ini pasti butuh uang. Betul? Nah ini pertanyaan. Ini cara kita menilai hidup kita. Antara membutuhkan Tuhan dengan membutuhkan uang. Jangan kaget dulu. Ya, ini cara kita ngecek, cara kita ngetes hidup kita. Antara kita membutuhkan Tuhan dan membutuhkan uang, jujur jawab. Mana yang lebih tinggi yang kita butuhkan? Disitulah kita menuhankan siapa. Antara Tuhan dengan uang itu, kita menuhankan siapa? Wah, ini luar biasa, saudara. Maka itu dalam hidup ini, ayo kita serius. Maaf. Siapa yang kita izinkan untuk memakai, menggunakan, pinjam tubuh ini? Kepada siapa kita menyerahkan diri? Oh, terpujilah Tuhan. Kalau dalam hidup saudara, dalam hidup saya, saudara bisa menentukan. Silakan pakai aku Tuhan. Ini hidupku, ini tubuhmu, semau-maumu. Pakai. Dahsyat dalam hidup ini. Ya, nah tapi kembali, anggota-anggota tubuh kita yang bagaimana? Yang kita sudah serahkan 100% kepada Tuhan. Ya, anggota-anggota tubuh kita yang bagaimana? Jadi mulai hari ini kita teliti. Ya, kembali lagi ke Matius tadi. Maka kalau mata yang satu berdosa, cungkil. Supaya dengan satu mata kita ke surga. Kalau tangan salah satu kita berdosa, potong. Lebih baik dengan tangan satu kita ke surga. Berarti sampai di hari terakhir kita hidup nanti, itu yang dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya baca saja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai ke sini nanti. Kalau seluruh anggota-anggota tubuh kita sudah 100% dikuasai, dimiliki oleh Tuhan sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah dulu saya salah baca. Kata seluruhnya saya pikir ya semua orang percaya. Murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata tidak. Kamu seluruhnya itu bukan semua orang percaya. Bukan semua murid Yesus. Bukan semua hamba Tuhan. Siapa seluruhnya? Seluruhnya ternyata hidup kita ini. Maka itu begini bacanya ya. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah ini seluruhnya. Roh, jiwa, dan fisik kita. Seluruhnya. Ngapain? Terpelihara sempurna. Nggak cukup terpelihara sempurna, ada satu kata lagi, dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Wih, saya kagum saudara. Jadi pada hari nanti Yesus datang, kita bertemu dengan Dia. Dia sangat berharap saudara dan saya, baik roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Logika kita berkata sulit.
Betul. Tapi maka itu mulai hari ini, saudara dan saya harus melatih diri kita. Harus serahkan anggota-anggota tubuh kita ini sebagai senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13 tadi. Papa terima kasih. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini dengan serius. Kita tahu kepada siapa kita menyerahkan seluruh hidup kita, anggota-anggota tubuh kita. Maka itu periksa mulai di kepala kita. Otak kita, pikiran kita, cara berpikir kita dikuasai siapa dan apa. Cara kita memandang sesuatu dikuasai siapa, disetir siapa, dan oleh kata-kata siapa. Sampai cara kita mendengar sesuatu. Masih ingat ada orang kuping tipis, cepat bereaksi kalau mendengar apa-apa. Jadi ayo mulai hari ini saudara berubah dalam hidup kita. Ya. Jadi begini loh kesimpulannya ya. Tapi jangan ini jadi tertuduh ya kalau saya berkata ini. Begini. Ada orang yang hatinya baik betul. Ya. Kalau bicara juga manis. Ya. Kalau dia itu melihat sesuatu nggak mau yang jelek. Kalau dia mendengar sesuatu, waduh dia pilih. Bagus semua. Betul? Tapi, maaf, pikirannya minta ampun. Karena belum diserahkan. Nah, yang contoh lain. Ada orang pikirannya bagus. Hatinya luar biasa. Matanya juga hebat. Tapi maaf, mulutnya ember betul, maaf. Ada toh? Nah, inilah contoh-contoh yang kita harus periksa hidup kita. Ini kemana? Serius, saudara. Ayo mulai hari ini, sungguh-sungguh kita nggak main-main dengan prinsip ini. Serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Nah, beberapa hari ini kan kita sering bicara tentang Paulus dengan Petrus, betul ya? Nah ini salah satu contoh. Kenapa? Dalam tanda kutip, Paulus bisa lebih hebat daripada Petrus. Padahal Petrus itu yang paling lama kumpul Tuhan Yesus dan melihat semua mujizat Yesus. Tidak 11 murid yang lain tidak seperti Petrus yang pernah lihat mujizat Yesus semuanya. Jawabannya karena ini. Paulus lebih berserah daripada Petrus. Maka itu semua kita membiarkan hidup ini, anggota-anggota tubuh kita ini dipakai untuk kebenaran. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 20 mulai. Ya. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar, ini bicara kerajaan surga, bicara tentang gereja Tuhan, bicara tentang tubuh Kristus. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak saja, kalau saya tambah kata ini, melainkan juga dari kayu dan tanah. Jadi dalam rumah yang besar tidak hanya dari emas dan perak perabotannya, tapi ada kayu dan tanah. Terus dikatakan begini. Yang pertama, apa itu yang pertama?
emas dan perak. Dipakai untuk maksud yang mulia. Maka itu tadi saya katakan, kalau saudara dan saya berani seperti Abram, berani seperti Maria, meminjamkan tubuh ini kepada Tuhan, maka kita akan dipakai untuk membuat sesuatu yang luar biasa di bumi ini. Dan Maria dimuliakan, Abraham juga dimuliakan, maka saudara dan saya yang mau rela meminjamkan hidup ini, meminjamkan tubuh ini, maka Papa di surga pun akan memuliakan kita. Dahsyat gak? Maka itu saya baca lagi. Alat-alat yang pertama itu dipakai untuk maksud yang mulia. Dan alat-alat yang kedua dan terakhir, kayu dan tanah, juga dipakai. Yang kurang mulia. Nah, pertanyaannya, siapa yang menentukan? Ya, ini penting. Siapa yang menentukan bahwa saudara dan saya bisa dipakai untuk yang mulia, kita juga bisa dipakai untuk yang kurang mulia? Nah, ini tergantung siapa. Kok bisa begini? Oh, terima kasih, Pak. Lihat ayat 21. Lihatnya ayat 21. Masih 2 Timotius 2. Jika, nah kata jika ini penting. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka ia, oh terima kasih, akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya pasti bisa. Nah, maka pertanyaan tadi, jadi siapa yang menentukan kita ini bisa dipakai untuk maksud yang mulia dan yang kurang mulia atau tidak mulia? Ternyata yang menentukan bukan Tuhan. Maka itu Tuhan gak bisa dibilang pilih kasih. Tidak. Jadi kepada siapa kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita? Dan kita beri makan apa anggota-anggota tubuh kita ini? Maka di situ kita akan jadi apa? Maka itu dalam dunia kedokteran ada istilah. Kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau makanan kita makanan kekhawatiran, maka kita jadi orang suka khawatir. Kalau makanan kita ketakutan, kita jadi orang penakut. Kalau bacaan kita bacaan yang kotor-kotor dan jahat, ya kita jadi kotor. Kalau kita makanan yang rakus, kotor, makanan jasmani betul, ya kita penyakitan. Ayo hari ini kita makan firman. Amin. Makan firman. Sebab firman ini luar biasa, saudara. Betul? Firman ini luar biasa. Itu makanan super sehat. Dan kalau kita suka firman, maka kita akan sehat. Ayo mulai hari ini kita serius menemukan sesuatu yang benar dalam hidup kita, yaitu Dia yang kita perbolehkan memakai hidup kita semau-maunya. Dan itu luar biasa. Kalau saudara dan saya mengizinkan Tuhan memakai hidup kita semau-maunya, itu dahsyat.
Oh, bayangkan kalau saudara dan saya semua dalam hidup itu, wow, 100% kita akan jadi alat Tuhan yang luar biasa. Bisa memberkati banyak orang seperti Abraham, seperti Maria, seperti Paulus. Jadi ayo kita periksa hidup kita mulai hari ini. Terima kasih Tuhan, kau memberi waktu kami untuk belajar firman-Mu yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Saya kembalikan kepada host. Baik. Iya. Ya. Hari kita tidak ada sesi tanya jawab. Coba 3 orang aja, karena ini yang jemput saya belum datang. Coba 3 orang. Ayo saya beri kesempatan. Maaf ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya, Bapak Ibu boleh tanya silakan. Tidak ada? Kayaknya enggak ada kok, Den. Ya udah. Nah, tadi mungkin dibilang enggak ada. Jadi enggak disiapin kayaknya. Itu ada suara masuk, siapa itu? Itu ada suara. Ayo, siapa yang mau tanya? Ya udah, kalau enggak, Benny tutup. Atau siapa yang menutup? Oh. Ya. Saya minta nanti Bu Betty bisa enggak ya tutup dalam doa? Tolong dibuka ya kita. Ya Pak. Ya, silakan Bu Betty. Langsung tutup nih. Tutup. Ya. Ya, langsung. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Sungguh Tuhan bahwa kami menyadari sepenuhnya bahwa pengajaran-pengajaran-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Sesuatu yang baru saja kami dengar membuat kami tersadar bahwa menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu itu bukan hanya satu bagian dari tubuh kami, tapi seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh kami. Ajar kami untuk menyelidiki sungguh-sungguh setiap bagian dari tubuh, roh, dan jiwa kami, Tuhan, apakah sudah sepenuhnya kami serahkan kepada Engkau, Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu, sehingga kami sungguh-sungguh tidak menyerahkan sebagian kecil pun dari tubuh, jiwa, dan roh kami kepada yang lain selain padamu, Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang sudah Pendeta Daniel Alexander sampaikan kepada kami pengajaran ini, Tuhan, bukan berhenti sampai di sini, tapi terus berlanjut dalam hati kami, jiwa kami, pikiran kami, roh kami, memberi pengajaran yang sempurna kepada kami. Mungkin saat ini kami selesai acara Zoom hari ini, tapi biarlah apa yang sudah ditaburkan ini terus akan membekas dan akan terus kami renungkan siang dan malam, dan terus menerus kami Engkau tambahkan pemahaman, pengertian dalam diri kami, Tuhan, sehingga kami bukan hanya mendengar sekali ini, tapi terus mempelajarinya dan merenungkannya siang dan malam, sehingga menjadi rema dalam hidup kami, bahwa tidak ada sedetik pun dan tidak ada sebagian kecil pun dalam tubuh, jiwa, dan roh kami yang kami serahkan kepada yang lain selain kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai Pendeta Daniel Alexander dan sebentar akan beraktivitas. Kami tahu bahwa Engkau selalu memberikan hal-hal yang luar biasa pada Pendeta Daniel Alexander ini, dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah melalui kehidupannya buat banyak orang, banyak anak muda, banyak bangsa-bangsa, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang ada di Zoom ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menyertai, Engkau memegang, Engkau menolong kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih Koden.